Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak di sub pokok bahasan yang baru, masih seputar sistem peredaran darah. Yang hari ini kita kupas adalah materi terakhir tentang pembuluh darah. Jadi sistem peredaran darah itu tidak bisa dipisahkan dari darah, jantung, dan sistem peredaran darah. Ketika darah mengalami gangguan, maka tubuh kita juga akan terganggu. Ketika jantung mengalami gangguan, tubuh kita pun juga akan mengalami gangguan. Begitu juga dengan pembuluh darah. Maka hari ini yang kita pelajari adalah tentang pembuluh darah. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca bismillah dulu. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa kalian terima dengan baik. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi bahasan kita yang terakhir adalah tentang pembuluh darah. Jadi pembuluh darah pada manusia itu ada dua macam. Kita bedakan menjadi dua macam, yaitu ada arteri dan juga ada vena. Nah, arteri ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Nah, arteri itu kalau kita gambarkan dia berwarna merah. Jadi kita lihat aja, apa sih perbedaan antara arteri dan vena? Yang pertama dilihat dari ciri yang pertama adalah dinding pembuluhnya. Jadi untuk arteri itu memiliki dinding yang tebal dan elastis. Sedangkan vena ini tipis dan tidak elastis. Maka kalau kita lihat ketika kamu menggenggam tanganmu, kemudian ada pembuluh darah yang tipis kecil-kecil, itu adalah pembuluh darah vena. Kemudian ciri yang kedua dilihat dari aliran darahnya. Arteri itu alirannya mengalir dari jantung menuju organ, sedangkan vena sebaliknya, dia dari organ menuju ke jantung. Jadi kebalikan. Kemudian yang ketiga, letak. Dilihat dari letaknya, arteri ini berada di dalam, jauh dari permukaan kulit. Sedangkan vena ini dekat dengan permukaan kulit, makanya terlihat tipis dan berwarna biru-biru, itu adalah vena. Kemudian kalau kita lihat dari aliran darahnya, untuk arteri aliran darahnya cepat, sedangkan vena lambat. Maka ketika arteri ini terluka, maka darah itu akan menyembur karena alirannya cepat, sedangkan vena hanya tetes gitu. Kemudian kita lihat dari denyutannya. Karena dindingnya tadi tebal, dinding pembuluh tadi tebal, maka arteri ini akan lebih terasa, sedangkan vena tidak terasa karena dia memiliki dinding pembuluh yang tipis dan juga tidak elastis. Kemudian dilihat dari ciri berikutnya adalah katup. Arteri ini hanya punya satu katup, letaknya di dekat jantung. Sedangkan vena dia memiliki banyak di sepanjang pembuluh darah. Nah, tetapi di sini ada pengecualian. Jadi arteri ini ada dua macam. Ada yang kita kenal sebagai arteri pulmonalis dan aorta. Ini kita langsung ke gambar ini aja biar kalian enak. Oke. Sorry. Jadi untuk yang berwarna biru ini kita gambarkan dia adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya oksigen. Sedangkan yang berwarna abu-abu abu-abu. Jadi yang berwarna abu-abu ini adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya karbon dioksida. Jadi tugas dari pembuluh arteri atau kita kenal sebagai pembuluh nadi ini adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung dan membawa darah yang kaya oksigen. Itu tugas dari arteri, membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung. Tetapi ada satu pengecualian. Kalau kamu lihat nomor 10.
Nomor 10 ini adalah pembuluh arteri pulmonalis, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini kalau kita lihat dia tidak membawa darah yang kaya oksigen, tetapi dia membawa darah yang kaya karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Begitu juga dengan yang ini, nomor 11. Ini bukan arteri, tetapi ini vena pulmonalis. Jadi arteri itu kita bedakan menjadi dua. Ada arteri pulmonalis dan ada aorta. Aorta ini di sini, ini aorta. 12 ini aorta, dia nanti bercabang, satu ke tubuh bagian atas, satu lagi ke tubuh bagian bawah. Kemudian vena. Vena ini adalah pembuluh darah atau yang kita kenal sebagai pembuluh darah balik. Ini merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah menuju jantung. Ini dari organ. Jadi tadi kalau kita buka lagi alirannya, arah alirannya, kalau arteri ini dari jantung menuju organ, kalau vena dari organ menuju jantung. Nah, jadi ini dari organ dibawa menuju jantung. Ini tugas dari vena. Apa yang dia bawa? Untuk vena tugasnya adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya karbon dioksida dari organ menuju jantung. Kecuali ini nomor 11. Nomor 11 ini ada vena yang kita kenal dengan istilah vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini adalah pembuluh vena yang membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Jadi ada pengecualian. Nah, jadi ini untuk lebih mudah kita pelajari di sini. Kamu kenali dulu intinya. Yang dia berwarna biru ini adalah arteri, kecuali nomor 11. Yang berwarna abu-abu ini adalah pembuluh vena, kecuali nomor 10. Ini arteri pulmonalis. 10 ini bukan vena pulmonalis tetapi arteri pulmonalis. Nah, kita tahu bahwasanya peredaran darah pada manusia itu terbagi menjadi dua. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Bagaimana mekanisme darah itu beredar di dalam tubuh kita? Jadi seperti ini. Saat jantung kita itu berkontraksi, bergerak, maka atrium tadi yang atas apa yang bawah? Ini atrium, ini ventricle. Atrium ini akan mengembang serta menguncup. Jadi kegiatan mengembang, menguncup itu menyebabkan darah berpindah tempat. Jadi apabila atrium mengembang, ketika dia mengembang, jantung akan menerima darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh balik. Nah, dan sebaliknya seperti itu. Jadi kegiatan mengembang dan menguncup. Ketika jantung itu menguncup, berarti dia memompa darah. Jadi ketika dia mengembang, dia menerima darah. Ketika dia menguncup, dia akan memompa darah. Nah, jadi dari peristiwa itu peredaran darah pada manusia itu kita kelompokkan menjadi dua. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Kita lihat skema ini. Berarti yang berwarna biru ini menunjukkan darah yang mengandung oksigen, sedangkan yang abu-abu ini adalah daerah atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Untuk peredaran darah besar, mana aja yang dilewati? Jadi dia diawali dari nomor 4. Nomor 4 ini adalah bilik kiri. Oke, jadi nomor 4, kita ulangi. Nomor 4 ini adalah bilik kiri. Bilik kiri ini adalah tempat jantung yang bertugas untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Jadi dia akan menguncup. Ketika dia menguncup, maka darah yang kaya oksigen ini akan keluar melalui 12 yang kita kenal sebagai aorta.
Aorta ini akan menuju ke bagian tubuh bagian atas, berarti atasnya jantung, istilahnya atas jantung. Kemudian tubuh bagian bawah, istilahnya adalah bawah jantung sampai ke kaki. Jadi ini melewati mana saja? Untuk peredaran darah besar itu melewati 4, 12, 6, 7, 5, 1. Jadi dari bilik kiri akan dipompa melalui aorta, kemudian akan melewati arteri menuju arteri atas dan arteri bawah, akan sampai ke tubuh, organ-organ tubuh. Dari organ-organ tubuh ini akan terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Ketika oksigen dilepas oleh sel darah merah tadi akan mengikat karbon dioksida. Jadi gantian, ketika oksigen itu lepas, maka di sini di dalam kapiler ini akan terjadi proses pertukaran. Ganti karbon yang diikat oleh sel darah merah akan dibawa kembali ke jantung. Dari organ akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Ada vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior dan inferior. Inferior itu yang mana? Jadi ini vena yang bagian dari tubuh bagian bawah, ini namanya adalah vena cava inferior. Sedangkan yang dari tubuh bagian atas ini adalah vena cava superior. Jadi sama. Jadi dari tubuh darah yang kaya karbon dioksida ini akan masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan ini dia akan diteruskan ke mana? Bilik kanan. Dari bilik kanan ini akan dipompa melalui arteri pulmonalis untuk masuk ke paru-paru untuk mengalami pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Jadi ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Intinya kalau peredaran darah besar itu melibatkan jantung dan seluruh tubuh kecuali paru-paru. Nah, kita ulangi, peredaran darah besar dari 4 bilik kiri dipompa melalui jalan aorta. Dari aorta masuk ke arteri menuju ke tubuh atas dan bawah, akan masuk ke nomor 7. Nomor 7 ini adalah tubuh kita. Di sini terjadi pertukaran darah tadi, oksigen dilepas dan sel darah merah ganti mengikat karbon dioksida. Akan dibawa melalui vena cava inferior dan superior. Kemana? Menuju jantung. Jadi dari jantung kembali lagi ke jantung, itu adalah sistem peredaran darah besar. Bagaimana dengan sistem peredaran darah kecil? Sistem peredaran darah kecil itu diawali dari nomor 3. Berarti dari bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya karbon dioksida ini akan dipompa menuju arteri pulmonalis menuju paru-paru. Ini 10 ini arteri pulmonalis, menuju 8 ini paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran gas. Karbon dioksida dilepas, sel darah merah kembali mengikat oksigen yang dihirup dari udara bebas. Nah, dari 8 ini akan melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah yang kaya oksigen akan dibawa masuk menuju nomor 2 yaitu serambi kiri. Jadi dari 3, 10, 8, 11, 2 ini adalah peredaran darah kecil. Berarti kita simpulkan kalau peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Oke, anak-anak, kurang lebih itu bagaimana darah itu berputar di dalam tubuh kita. Yang terakhir yang kita pelajari adalah kelainan-kelainan pada pembuluh darah atau gangguan pada sistem peredaran darah.
apa saja? Yang pertama ada istilah yang kita kenal sebagai anemia. Anemia saya yakin semuanya sudah pernah kenal atau pernah dengar istilah ini. Anemia merupakan penyakit kekurangan apa? Bu, anemia itu kurang darah. Sebenarnya bukan kurang darah, tetapi anemia itu merupakan penyakit kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Nah, di PPT kemarin kalian sudah baca bahwasanya kok bisa sih dia disebut sebagai sel darah merah? Iya, karena dia memang berwarna merah. Bagaimana dia bisa berwarna merah? Karena dia mengandung hemoglobin. Nah, ketika seseorang mengalami kekurangan hemoglobin, maka dia disebut sebagai anemia. Bu, apakah kurang darah dan tekanan darah rendah itu sama atau beda? Itu dua hal yang berbeda. Kalau kurang darah itu berarti berkaitan dengan kurangnya kadar hemoglobin di dalam tubuh kita atau kurangnya sel darah merah dalam tubuh kita. Kalau tekanan darah rendah itu berarti berkaitan dengan jantung memompa. Jadi ada istilah sistol dan diastol. Jadi ketika jantung menerima darah dan ketika jantung melepaskan darah itu nanti berkaitan dengan tekanan darah. Jadi tekanan darah itu, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah itu tidak berhubungan dengan ini anemia. Ini dua hal yang berbeda. Kalau anemia sendiri berarti dia kekurangan hemoglobin. Kalau darah rendah berarti tekanan darahnya jantung, tekanan jantung, darah yang masuk jantung itu rendah. Jadi dua hal yang berbeda, tetapi ciri-cirinya hampir sama. Bagaimana gejalanya? Misalkan mukanya pucat, dia lesu, sering sakit kepala, sering ngantuk, itu berarti dia mengalami anemia. Nah, faktor anemia itu disebabkan oleh apa saja sih? Bisa jadi dia kehilangan banyak darah, misalkan ada pendarahan hebat, ada luka hebat, atau ada infeksi tertentu. Kemudian bagaimana cara mengobatinya? Ya mengkonsumsi itu kapsul penambah darah yang di dalamnya mengandung hemoglobin. Kemudian yang kedua ada leukemia. Leukemia ini merupakan kondisi produksi sel darah putih yang melebihi batas normal. Kalau kemarin batas normalnya paling banyak 10.000, berarti ini lebih dari 10.000. Leukemia ini dapat terjadi karena adanya jaringan penghasil sel-sel darah yang abnormal sehingga sel darah putih lebih banyak dari sel darah merah. Karena sifatnya fagositosit, maka dia akan memakan sel darah putih ini akan memakan sel darah merah. Nah, leukemia ini biasanya disebabkan oleh apa? Biasanya karena infeksi virus. Maka misalkan apa yang terjadi ketika kita sakit? Ketika kita sakit, kenapa tubuhmu demam? Karena itu terjadi perlawanan. Jadi sel darah putih fungsinya di dalam tubuh kita kan sebagai tentara, sebagai pelindung. Ketika terjadi perlawanan itu tadi, maka kondisi tubuh kita akan mengalami demam. Demam itu menandakan ada perlawanan, ada pertahanan dari sel darah putih. Bagaimana ciri-ciri orang yang terkena leukemia, Bu? Bisa jadi gejalanya dia pucat, lesu, demam, dan mengalami pendarahan. Itu untuk leukemia. Berikutnya ada yang kita kenal sebagai talasemia. Apa itu talasemia? Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan produksi hemoglobin. Hb tadi. Akibatnya apa? Sel darah merah ini hanya mampu mengikat sedikit oksigen, padahal oksigen ini diperlukan oleh tubuh. Nah, talasemia ini merupakan penyakit keturunan anak-anak, artinya dia keturunan genetik. Gejalanya apa? Dia sering anemia, terjadi pembesaran kelenjar limfa, bentuk tulangnya abnormal, dan dia juga mengalami gangguan pertumbuhan. Berarti kalau ada mengarah ke gejala itu, bisa jadi seseorang itu membawa talasemia.
Kemudian hemofili. Hemofili ini merupakan penyakit keturunan juga, sama seperti thalassemia. Penyakit keturunan yang ditandai dengan sukarnya darah membeku. Kenapa? Karena kekurangan trombosit. Apabila penderita hemofili ini terluka, maka darahnya akan membeku sekitar 50 menit sampai 2 jam. Itu paling cepat 50 menit sampai 2 jam. Nah, hal ini akan mengakibatkan apa? Penderita mengalami kehilangan banyak darah dan hal terburuknya dia akan mengakibatkan kematian. Berikutnya ada kardiomiopati. Kardiomiopati ini gangguan pada jantung, otot jantung yang ditandai dengan adanya pembesaran atau pembengkakan secara tidak normal. Maka ketika misalkan di foto rongsen, orang yang mengalami gangguan jantung di foto rongsen, maka akan kelihatan ukuran normalnya misalkan 50, dia menjadi 60, berarti orang itu mengalami kardiomiopati. Nah, terus apakah seseorang yang mengalami kardiomiopati ini akan mengalami gangguan gimana, Bu? Jadi secara otomatis kalau jantungnya itu bengkak, otomatis kan jantung akan melemah sehingga proses memompa darahnya juga tidak akan normal. Biasanya orangnya akan mengalami gangguan berupa sesak nafas. Hal yang terburuknya jika tidak ditangani akan berakibat gagal jantung dan atau bisa-bisa jantungnya bisa berdetak tidak normal dan lama-lama kalau nggak ditangani juga akan mengalami kematian. Itu untuk kardiomiopati. Kemudian ada hipertensi. Hipertensi itu nama lainnya adalah tekanan darah tinggi. Berarti tekanan darah ini terjadi di dalam arteri. Nah, kenapa dia dikatakan hipertensi? Gejalanya itu seperti apa? Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu ciri-cirinya satu, dia bisa jadi sering sakit kepala, nafasnya pendek dan penglihatannya kabur. Apa sih penyebab dari penyakit ini? Satu, bisa jadi karena faktor usia. Jadi faktor usia. Dua, karena obesitas atau kegemukan. Tiga, karena faktor keturunan. Nah, hipertensi ini tidak bisa disembuhkan anak-anak, tetapi kita dapat mengontrol dengan mengatur pola hidup yang sehat. Contohnya, tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, diet rendah garam dan rendah lemak, serta olahraga teratur. Karena kalau hipertensi ini tidak dikontrol, akibat paling buruknya adalah dia bisa mengalami stroke. Stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah. Ini akan sangat berbahaya. Kemudian berikutnya ada varises. Varises ini merupakan pelebaran pembuluh balik vena. Varises biasanya bisa kita lihat di kaki. Tetapi apakah di kaki saja, Bu? Varises yang letaknya tidak di kaki itu kita kenal dengan istilah hemoroid. Hemoroid itu atau ambeien. Kalau kamu tidak kenal istilah hemoroid, mungkin dengar istilah ambeien. Nah, kalau ambeien ini di mana? Jadi pembengkakannya itu tidak terjadi di kaki, tetapi di bagian anus. Di bagian anus. Disebabkan oleh apa? Biasanya ketika buang air besar, kalau terlalu mengejan akan mengeluarkan darah, dan itu menyebabkan pembengkakan pada pembuluh darah yang ada di sekitar anus. Kemudian berikutnya ada aterosklerosis dan arteriosklerosis. Awas jangan sampai salah, karena dua hal ini namanya hampir sama. Ada aterosklerosis dan arteriosklerosis. Apa bedanya? Kalau yang aterosklerosis ini terjadi pengerasan pembuluh arteri yang disebabkan oleh kolesterol, penumpukan kolesterol. Sedangkan arteriosklerosis ini adalah kondisi di mana dinding arteri mengalami kehilangan elastisitasnya karena tumpukan atau penimbunan zat kapur. Jadi beda. Kalau atero ini tadi
terjadi gangguan atau hilangnya elastisitas pembuluh nadi karena sumbatan kolesterol, sedangkan arterio ini terjadi karena sumbatan dari zat kapur. Oke, anak-anak, materi untuk sistem peredaran darah, baik itu darah, jantung, dan pembuluh darah sudah kita pelajari bersama sampai di gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi, pelajari ulang, baca-baca lagi bukunya, atau kamu bisa ambil buku sumber dari perpustakaan untuk melengkapi pengetahuan kalian. Jadi, kita anggap untuk sistem peredaran darah selesai, dan kemungkinan materi ini adalah materi terakhir yang kita berikan di semester 1. Semoga besok di semester 2 kita bisa belajar sekolah tatap muka sehingga kita lebih enak komunikasinya, kita bisa tanya jawab secara langsung dan lebih marem karena kita tatap muka. Dan kalau kemungkinan nanti diizinkan, seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, kalau nanti diizinkan oleh Pak Kurikulum dan Pak Kepala, kita akan praktek untuk mengetahui golongan darah masing-masing. Ditunggu saja infonya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.